bersorak tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, oh, soraklah, haleluya, haleluya. Segala syukur bagimu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, oh, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Seterusnya mari kita naikkan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Raja atasku, yang layak diberikan aja. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau super kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Atasku yang layak diberikan ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau super kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya.
mereka. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Apakah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku hanya Kau, hanya Kau yang layak didirikan. Oh, 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 ajaib Tuhan, aku tak perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita menyembah Tuhan, kita percaya Dia adalah Raja di atas segala raja. Selembaran puji Tuhan, selembaran puji Tuhan, selembaran puji Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Selembaran puji Tuhan, selembaran puji Tuhan-Mu, selembaran puji Tuhan-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami ditinggikan dan dipuji. Selembaran puji Tuhan-Mu, selembaran puji Tuhan-Mu, selembaran puji Tuhan-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Selembaran puji Tuhan-Mu, selembaran puji Tuhan-Mu, selembaran puji Tuhan-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, selembaran puji Tuhan,
sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji lui tatamu. Amin. Sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah, sembah dan puji lui tatamu. Oh, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah, sembah, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau. Kami percaya dan kami terima janji-Mu. Kami deklarasikan bahwa kami adalah KAPM Joshua Generation Movement, generasi baru 2026 yang dibangkitkan oleh-Mu. Engkau memberikan kepada kami hati yang baru, Engkau menjauhkan dari kami hati yang keras, dan Engkau memberikan kepada kami hati yang taat. Kami deklarasikan bahwa Roh Kudus diam di dalam batin kami, memimpin hidup kami, menguduskan pikiran kami, dan mengarahkan langkah kami. Kami memilih hidup menurut ketetapan-Mu, berpegang pada firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami tolak kehidupan yang lama, kami tolak kompromi dengan dosa, dan kami terima kehidupan yang baru di dalam Kristus. Bangkitkan kami menjadi generasi pembawa kebangunan rohani, utus kami menjadi terang, jadikan hidup kami alat pemulihan, dan nyatakan kemuliaan-Mu melalui kami. Di tahun 2026 dan seterusnya, kami berjalan dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam ketaatan, dan berdiri teguh dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mendeklarasikan. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih karena membawa kita dalam present worship. Uh, Sebelum kita
masuk dalam Holy Communion dengan sharing firman pada malam ini. Mari kita sama-sama buka kita punya mic dan persediakan diri kita untuk Holy Communion dan sharing firman selepas ini. Mari kita sama-sama buka mic kita dan pray in tongue sama-sama. Silakan membimbing kita. Mari kita sama-sama berdoa. Shikarabarian Takarian Chandra Larabarana Shikarabarian Larabarana Shikarabarian Larabarana Chandra Ora baba kastakara Ora bakara bashanda rabata karabu shukrumuni karaba sukrumudi karata kara siki arabashanda. Miarabata karabu shukrumuni kiaraba sukrubuti kinarabashanda. Miarata kara sakarabatu kurubu shakaraba yarabasakra. Ora barabara siki arata kara shukrumuni kiaraba sanda yarata karaba shukrumuti kinarabasi. Inarabashu kurubuti kirabasi kirabarabashanda. Marabata karasu kurubuti kinarabashi kiarata karabasanda. Inarabasu kurubuti kinarabashi kiarabata karabosa kanahata karabasikia. Inarabasu kurubuti kinarabashanda yarata karabosu kiarabata karabasha. Inarabasi kiarata karabashu kurubuti kinarabashu kurubuti kiarabasanda. Inarabashu kurubuti kinarabashanda yarata karasu kurubuti kinarabashanda. Irarara sikiara takarabo shukrumuni karabata karabo sikiara bata karabashanda. Inaraba shukrubuti kinaraba shikiara takarabo shukrabata karabasi. Irarabara sukurubuti kinarabashanda yarabasi kiarabata karabashi. Irabaraba sukurubuti kinarabashanda rabata karabo sukurubuti kinarabashanda. Inarabasha karaboto kurubushi kiarabata karabashikia. Urabarabarabasi kiarata karabashu kurubuti kinarabashanda yarabasikia. Inarabata karabashu kurubuti kinarabashu kurubuti kinarabasi kiarata karabashanda. Inarabashu kurubuti kinarabasi kiarata karabashi. Irabasi kinaharabata karabashu kurubuti kinarabashi kinarabasuku. Irabisi kirabarabashanda ratakarasu kurubuti kinarabata karabashu kurubuti kinarabashanda. Inarabata karabashu kurubuti kinarabashanda rata karabashiki rata karabasu. Inarabashanda rabasu kurubuti kinarabashanda rata karabasu kurubuti kinarabasi. Yarabashanda yarabashaka raba yarabasiki yarabata karaba. Urabashikina rabashukurubuti kinarabashanda yaratakarasu kurubuti kinarabashanda. Inarabashanda yarabatakarasu kurubuti kinarabashanda ratakarabasiki. Irikratakara karamani kurubushanda yarabatakarabashiki yaratakarabashanda. Irikrabasa karabato kurubushiki yaratakarabushi kurumuni yaratakarabasiki naratakarabashanda. Imarabatakarasu kurubuti kinarabashanda. Dikiarabahata karabasu kurumuni kiarabasanda. Yarabashu kurubuti kinarabashanda yarabasiki yaratakara. Uraba yarabasiki ratakarasu kurubuti kinarabata karabashanda. Irabata karabashu kurubuti kinarabashanda ratakarasu kurubuti kinarabashanda. Irabarabarabasiki yarabata karabashu kurubuti kinarabashanda karabata karabasiki yarabarabarabasi. Inaraba shukurubuti kinaraba shanda irabata karaba shukurubuti kinaraba shanda irabaraba sakara batukurubushanda irabata karaba shiki arata karaba shi irabarabara shakara bata karaba sukurumuni kirabata karaba shukurubuti kinaraba shanda inarabata karabo shakara bata karaba shiki arata karaba sukurumuni kirata karaba shanda irada karata karasa karabata karabo shukurumuni kirabata karaba shiki arata karabasanda iredikata karasa karabatu kurubushiki arabata karabashiki arata karabasanda ire karabasa karabata karashu kurubuti kinarabashanda inarabasha karabata karabashu kurubuti
Karabashi Arata Karabasanda Ire Karabasi Karabarabasi Kiarata Karabashi Kinarabasu Kurubuti Kinarabasha Karaba Ire Karabasi Kiarabata Karabashu Kurubuti Kinarabashanda Rata Karabashi Ire Krata Karata Karabishu Kurubani Krata Karabashi Urabata Karabashi Kinarata Karikurutu Kurubushi Kinarata Karabata Karabashi Inarabata Karabasi Kiarata Karabasi Kiarata Karabashanda Ire Karabasu Kurubuti Kinarabasha Karabasi Kiarata Kara Urabata Karabashu Kurubushi Krata Karabasu Kurutu Kurubusha Karata Kara Yarabata Karabata Ni Haya Basi Kiarata Kurubushanda Yarata Kadu Yorabasi Kiarata Kara Urabashanda Rata Karabashu Kurubuti Kinarabashanda Rata Karabashu Kurubuti Kiarabasa Urabata Karabati Kinarabashanda Yarata Karabasha Urabata Karabashu Kurutu Kurubushanda Yarabata Karabashi Inarabata Karabati Kiarabushu Kurubuti Kinarabashanda Rata Karabashi Irikrabata Karabashu Kurubuni Krata Karabasu Kurubuti Kinarabashanda Irikrata Karabashu Kurubuti Kinamata Karabata Urabasi Kiarata Karabata Kurutu Kurubusu Ikrata Karabasi Inarabata Karabashanda Yarata Karasu Kurubuti Kinarabashanda Yarata Karabasi Irene Karabasu Kurubuni Karabasa Karabati Kiratu Kurubusha Karata Karabasi Irabata Karasu Kurubuti Kinarabashanda Yarabasi Kiarata Karabashanda Yarabata Karabashu Kurubuti Kinarabata Karabashikiri Irikrabase Karabushi Kinarabata Karabashanda Irabarabasu Kurubuti Kinarabashanda Rata Karasu Kurubuti Kinarabasanda Irikrabasa Karabata Karashu Kurubuti Kinarabashanda Yarasikirata Karabashuku Irabasha Karabata Karaboshu Kurubuti Kinarabashikira Karabasikiarata Karabasu Yarabashanda Rata Karabutu Kurubushana Yarata Karabasiki Yarata Karabashi Irikarata Karabashu Kurubuti Kinarabashi Karabarabasiki Yarata Karabashanda Esla Karabashiki Yarata Karabashiki Yarata Karabashanda Iride Karabasiki Yarata Kurubushanda Yarata Kurubuti Kinarabashanda Inarabasu Kurubuti Kinarabashanda Yarata Karabashiki Yarabarabara Irabarakato Kurubushanda Yarata Karabashiki Yarata Karabana Karatu Kurubushanda Arabasu Kurubuti Kinarabashanda Rata Karabasanda Yarata Karabasu Irikrata Karabashu Kurubuti Kinarabashanda Yarata Karabasiki Yarata Karabashanda Irikrata Karabashu Kurubuti Kinarabashanda Yarata Karasu Kurubuti Kinarabashanda Irede Karata Karasu Kurubuti Kinarabashanda Yarata Karaba Ire Baba Rabasu Kurubuti Kinarabashanda Yarabasi Kinarabata Karabashi Ire Krata Karasa Karabasi Kiarata Kurubushi Kinarata Karabasanda Ire Barabasu Kurubuti Kinarabashe Karabata Karasu Kurubuti Kinarabashanda Yarataka Ire Karabashi Kurubuti Kinarabashanda Yarata Karabushi Kiarabata Karabashanda Iri Krata Karabashu Kurubuti Kinarabashi Kiarata Karabashi Kiarata Karabashanda Ireda Karata Karaboshu Kurubuti Kinarabashanda Yarata Karashu Kurubuti Kinarabashanda Iri Krabara Barabasi Kiarata Karasu Kurubuti Kinarabashanda Yarata Karasu Irede Karasu Kurubuti Kinarabashanda Yaraba Irede Karata Karaboshu Kurumuni Garabasi Kiarabataka Ire Karata Karashu Kurubuti Kinarabasi Kiarata Karabashi Ireda Karasu Kurubuti Kinarabashanda Rata Karabasi Ire Karasu Kurubuti Kinarabashanda Rata Karabashi Kinarata Karabasi Irabarabasu Kurubuti Kinarabashanda Rabata Karabashi Kiarabashanda Yarabasi Hallelujah Karabashu Kurumuni Kiata Karabashi Just like Jesus living the new, this Genesis living in new culture. So much
spiritual destruction, with destruction. Mande karab bushanda yarabasi kirabata karabashakara. Urabashanda rabasa karaboshu karamani kirabas bushikara. Hallelujah karabashanda rata karabasu putikina rabashanda. Yes, Praise Jesus. Shakarabata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau pendengarkan segala kami akan sebentar dia Bapa. Kita mengerti apapun yang kami doakan. Tadi Bapa, Engkau berkati kami dan pendengarkanlah hati kami yang terdapat kami sebut sulit kami yang beratkanlah hati kami adalah apa yang kami meminta Tuhan Bapa serahkan doa kami di tangan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kami letakkan doa kami tadi di tangan Engkau Bapa. Biarlah Engkau yang membimbing kami sepanjang hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. For the next section, saya serah for Holy Communion and firman, saya serahkan kepada Pastor Elia. Shalom, selamat malam. Mari kita mempersiapkan dalam Holy Communion kita. Saya akan pimpin di dalam untuk mengambil Holy Communion kita. Mari kita siapkan semuanya. Sebelum saya sebelum saya mengambil untuk Holy Communion, ada satu kesaksian yang luar biasa tentang Holy Communion. Dan saya percaya juga sepanjang kita mengambilnya, kita di gereja ataupun di mana-mana kita lakukan untuk mengambil Holy Communion, mungkin kita tertanya-tanya, benarkah ini adalah dari Tuhan? Benarkah ini adalah tubuh dan darah Kristus yang kita ambil? Itu yang membuat, itu yang selalu kita pikir. Mungkin kita selalu pikir yang seperti itu. Karena kita percaya Tuhan itu benar ada di dalam setiap ibadah kita. Tetapi untuk physical dan pribadi dia sukar untuk kita untuk kita percaya. Tetapi ini kesaksian saya dan juga beberapa jemaat di gereja ketika saya waktu itu mengambil perjamuan, dan saya juga yang pimpin dalam perjamuan, dan melalui perjamuan inilah sesuatu yang luar biasa dalam pribadi kita, saya dan juga jemaat-jemaat yang lain waktu itu. Singkat dia dalam kesaksian saya, semasa mengambil perjamuan, saya juga seperti kita semua. Ada perjamuan ini, benarkah ini Tuhan yang kau jamah melalui roti dan juga air anggur ini yang Tuhan yang jemaat sudah siapkan untuk kita untuk mengambilnya. Dan pada waktu itu, walaupun dalam beberapa waktu yang lama, saya pimpin dalam perjamuan, tiba-tiba saat malam itu, saya mulai berpikir seperti begini. Benarkah ini Tuhan, roti ini melambangkan dagingmu, dan air anggur ini melambangkan darahmu? Itu yang persoalan saya di dalam hati saya. Dan ketika itu saya tetap memimpin dalam perjamuan dalam Holy Communion bersama-sama dengan jemaat. And then setelah selesainya, saya mengambil roti dan juga air anggur melambangkan darah Kristus. Dan ketika saya memakannya, dan saya merasa pelik ketika roti dan anggur ini bercampur dalam mulut. Seperti dia akan odzap dalam mulut kita kan, dia hancur dalam mulut kita. Tetapi ini roti dan anggur ini dia bersatu menjadi sesuatu yang sangat liat. Menjadi yang sangat liat seperti kita makan daging kerabau, makan daging sapi yang liat itu kan. Dan ketika itu juga saya makan dan saya mengunyahnya. Ketika saya makan dan mengunyahnya, dan saya ingin memutuskan daging itu di dalam mulut saya. Saya berpikir, kenapa ini roti? Saya tidak berpikir waktu itu adalah daging. Kenapa roti ini begitu liat ketika saya mengunyahnya? Dan ketika selesai sudah mengambil perjamuan, dan waktu itu saya masih lagi mengunyah dia. Dan setelah itu saya memberanikan, saya
meluahkan dan saya letakkannya di tangan saya seperti ini. Dan saya melihat daging, roti, dan juga air anggur itu ketika seludahnya berbentuk daging dan juga ada warna pekat darah waktu itu. Dan itu mulai saya percaya mulai dari saat itu sampai sekarang ini. Walaupun itu adalah liturgi kita di dalam gereja, sakramen kita di dalam gereja, setiap hari Minggu, ada yang sebulan 1 kali lakukan, ada yang 6 bulan sekali lakukan. Jangan kita berpikir ini adalah roti dan juga air biasa. Karena kita percaya dan kita mengklaimkannya di dalam Mazmur 26 hingga 28. Itu adalah tubuhku dan darahku untuk menyelesaikan dan ditumpahkan bagi banyak untuk pengampunan dosa. Dan saya percaya pada hari ini juga kita mengalami hal yang sama. Dan kita percaya, kita klaimkannya walaupun kita meragui, ini Tuhan betulkah ini roti, dan betulkah Tuhan ini adalah air anggur, ini adalah darah-Mu. Tapi kita percaya dengan iman kita, dengan yakin kita percaya sesuatu yang perubahan luar biasa itu terjadi atas hidupmu dan keluargamu dan semua orang di sekitarmu kalau kita mempercayai ini. Karena kita percaya melalui roti ini kita terus dipulihkan dan memperoleh tubuh, jiwa, dan roh yang baru. Mari kita sama-sama untuk mengambilnya. Saya akan pimpin kita dalam doa untuk mengambil perjamuan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berserah, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, walaupun ini sekedar roti, tapi kami percaya inilah daging-Mu yang Kau mempersiapkan kami pada malam ini, pada saat ini Tuhan. Dan juga air anggur yang kami angkatkan hari ini adalah darah-Mu yang kudus, yang suci, yang mengalir di atas bilur-Mu Tuhan, buat kami atas pengampunan dosa, buat kami yang ada di tempat ini dan juga dimanapun yang berada Tuhan. Karena kami percaya ini Tuhan yang kami siapkan, ini juga Bapa yang kami serahkan di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang benar-benar hidup, Engkau yang benar-benar bekerja atas hidup kami, gereja kami, pribadi kami. Karena kami percaya Bapa, dalam persiapan yang kami siapkan hari ini adalah semuanya berdasarkan Kau Tuhan. Persiapan yang kami adakan dalam pertemuan malam ini adalah sebuah rencana-Mu, pertemuan-Mu yang luar biasa yang Kau siapkan. Bukan hanya sekedar sakramen untuk kami mengalami pertemuan bersama Engkau dalam perjamuan ini, sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Tapi kami percaya ini adalah Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, yang menjamah pribadi dan kehidupan kami. Melalui roti ini Tuhan adalah lambang daging-Mu. Air anggur ini Tuhan melambangkan darah-Mu yang menyucikan, menguduskan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Sekali lagi kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama. Cawan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur Tuhan di atas anugerah kasih-Mu, atas perjamuan memperingati Engkau yang mati di atas kayu salib. Tapi pada hari ini Tuhan, Kau juga Tuhan menyiapkan segalanya, menyiapkan semuanya buat kami. Karena kami percaya Engkau juga Tuhan yang menyertai kami di mana 2-3 orang berkumpul. Dan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas pribadi Tuhan kami di tempat ini. Bapa, sebentar lagi saya hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu, sabda-Mu. Penyambung lidah-Mu Tuhan buat kami sama-sama untuk kami mengerti dan untuk kami sama-sama belajar tentang Engkau Tuhan lebih dalam yang Engkau siapkan buat kami dalam pertemuan pada malam ini. Tuhan suci kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami dengan darah-Mu. Dan sekali lagi Tuhan, dalam setiap apapun khotbah yang saya sampaikan, Allah berdasarkan daripada hati-Mu Tuhan yang Kau mempersiapkan semuanya buat kami. Terima kasih Bapa, alih semuanya acara dan juga kami masih harkan melayani. Saya akan teruskan dalam khotbah. Pada hari ini saya bawa khotbah yang telah disiapkan
dan itu adalah tentang terhubungnya kita dengan Tuhan, connected with God. Kita terhubung kita di dalam Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita tetap terhubung dengan Dia. Apapun yang kita lakukan, kita terhubung dengan Dia. Alkitab straight to the point, seperti yang telah kita dengar dan lihat. Kenapa terhubungnya ini terjadi buat kita saat ini? Kenapa saat-saat hari ini kita mengalami lawatan-lawatan Tuhan yang luar biasa? Kenapa hari ini, mulai saat ini kita mengalami sesuatu yang baru? Karena kita percaya di saat terhubungnya kita dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan pribadi-pribadi kita. Tuhan juga menyiapkan kehidupan kita. Tuhan juga menyediakan dan juga menyiapkan setiap apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan tahu di atas apapun yang kita lakukan, di atas apapun yang kita kerjakan, kita tahu adalah Tuhan yang menyertai kita dengan luar biasa. Karena terhubung kita dengan Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, yang mengubah pribadi kita yang tidak ada menjadi ada. Karena kita percaya di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan sesuatu yang baru buat kita. Tentang terhubungnya kita dengan Tuhan, itu di antara pribadi kita kepada Tuhan, bukan pribadi orang lain dengan Tuhan. Kita membawa hidup kita di dalam hadirat Dia. Kita membawa pribadi kita di dalam kekudusannya. Karena Tuhan melihat perbuatan kita, bukan melihat hebatnya kita, bukan melihat luar biasanya kita, bukan Tuhan melihat kita ini dapat lakukan dengan baik, tidak. Tetapi Tuhan lihat tentang keintiman kita dengan Tuhan, terhubungnya kita dengan Tuhan. Tuhan juga menyertai, Tuhan juga mengurapi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan juga yang siapkan sepenuhnya atas kehidupan kita. Alkitab juga jelas. Next, Alkitab juga dengan jelas mengatakan bahwa manusia diciptakan saling berhubungan. Ya, bahkan salah satu perkataan awal yang diucapkan Allah adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia diciptakan bukan untuk hidup sendiri. Kita diciptakan untuk berhubungan. Kita diciptakan menurut gambar dan serupa Allah. Di mana Allah adalah kasih untuk dapat mengasihi kita, harus punya orang yang dapat dikasihi. Ini yang Tuhan siapkan buat kita. Setiap kita ini mempunyai pasangan-pasangan yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan sediakan. Mana-manapun kehidupan kita, mana-manapun hidup kita, kita mempunyai perhubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan dengan antara satu yang lain. Di mana kita saat hari ini datang kepada Dia. Di mana kita hari ini menyiapkan semuanya buat Dia. Setiap apapun manusia diciptakan, bukan hanya untuk sendiri saja. Tetapi kita diciptakan untuk ada hubungan di antara satu yang lain. Seperti kita hari ini, kita diciptakan di antara satu yang lain. Ya, kita melengkapi di antara satu yang lain. Seperti dalam pasangan suami istri memperlengkapi di antara satu yang lain. Apapun kekurangan orangnya, suaminya, istrinya akan memperlengkapi dia. Seperti itu juga dengan suaminya, istrinya. Suaminya akan memperlengkapi dia menjadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan menyiapkan semuanya buat kita. Ya. Ketika dosa membuat manusia jatuh dan kejahatan menjadi besar, hubungan dengan Tuhan mulai menjauh. Kehidupan kita menghubungan dengan Tuhan ini mulai menjauh. Seperti kita ini tidak lagi yang hidup dengan kekudusan. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka menjauhkan diri bersama dengan Tuhan. Ketika mereka ada dalam kejadian, dalam Alkitab, dalam kejadian, ketika mereka berjalan di taman, ketika mereka berada di taman dan mendengar kaki Tuhan dan mereka menjauh dari Tuhan. Mereka bersembunyi di hadapan Tuhan, di hadapan mata Tuhan. Ini adalah manusia. Ketika manusia jatuh dan kejahatan menjadi marak, namun hubungan dengan Tuhan mulai menjauh. Namun di antara semuanya itu, ada orang yang tetap memilih hidup benar di dalam Tuhan karena pergaulannya dengan Tuhan. Jatuh atau bangun kita di dalam rohani bukan bergantung pada seberapa banyak kita melayani. Amen. Seberapa
seberapa banyak kita melayani, namun seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bergaul dengan Tuhan. Semua manusia, semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk bergaul dengan Tuhan, mereka semua mau, tetapi untuk menyediakan waktu dia dengan Tuhan, terhubung terus dengan Tuhan, itu banyak yang menjadi bosan, banyak yang menjadi apalah besoklah harinya, lusa lah harinya. Tetapi namun berapa waktu yang kita gunakan bergaul dengan Tuhan, sebab di sanalah letak kekuatan yang sejati bagi kita. Amen. Saat-saat seperti yang kita alami seperti sekarang ini, kita sangat membutuhkan ataupun memerlukan Tuhan dalam kehidupan ini. Banyak hal yang boleh menimpa dalam kehidupan kita, ada yang terkena penyakit, ataupun hal-hal yang lain yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya itu yang boleh menimpa kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan mulai menjauh, tetapi biarlah kita semua tetap melekat kepada Dia, sehingga kita tetap kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang situasi itu terjadi dalam pribadi kita, kita harus kuat menghadapinya, karena kita percaya di saat hidup kita saat ini terumbang-ambing, di saat hidup kita ini banyak perkara yang masalah, keuangan, sakit, penyakit yang ada, kita percaya di saat kita melayani Tuhan, di saat kita memperoleh keintiman dengan Tuhan, apapun yang kita serahkan dengan Tuhan, kita percaya di ujung akhirnya hidup kita ada kemenangan yang terjadi, yang memulihkan keluarga, yang memulihkan sakit, yang memulihkan segalanya dalam kehidupan kita. Kita disiapkan semuanya. Kita lihat dalam riwayat Nuh. Nuh adalah dalam Kejadian 6:9-13. Riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rosak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhnya rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka sama-sama dengan bumi. Dan kejadian 5:24. Dan Henok bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab dia telah diangkat oleh Allah. Apa kita dengan Tuhan? Salah satunya kuncinya adalah kita percaya, berdoa, kita bercakap dengan Tuhan. Kita luahkan semuanya. Jangan kita cari orang yang di sekitar kita untuk mendengar luahan hati kita. Kadang-kadang orang yang mendengar luahan hati kita itu kadang-kadang yang membuatkan kita sakit hati. Ya. Kadang-kadang apabila yang kita mengeluarkan semuanya, dibocorkan di sana sini hingga tuh. Tetapi kita percaya ketika kita menyediakan semuanya dengan Tuhan, kita bercakap dengan Dia, kita lakukan semuanya, ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita. Seperti di dalam ayat ini, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan menjauh, tetapi biarlah kita semua tetap melekat kepada Tuhan. Seperti hari ini kita tetap melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tantangan kita, yang orang mengata kita, yang orang begitu kita seperti ini, orang begitu kita seperti ini, tapi kita percaya kita akan terus dipulihkan. Teman dipulihkan, karena kita percaya Tuhan adalah jalan keselamatan. Tuhan adalah jalan penyelesaian buat kita. Yang penting kita bersabar. Yang pentingnya kita harus berjalan dengan proses yang Tuhan siapkan. Amen. Proses-prosesnya. Hari ini proses kita hari ini. Tetapi kita tidak mampu dan kita gagal. Tetapi apabila proses kita ada hari ini, dan kita mampu untuk menghadapinya dengan tuntunan Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan yang besar dalam kerajaan surga. Tuhan juga menyiapkan. Jika kita bergaul dengan seseorang, kita akan makin mengetahui dan mengenal bagaimana kepribadiannya dan keadaan orang itu. Jangan
Jangan hanya percaya pada pandangan pertama. Demikian juga apabila kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Dia. Ketika semua orang memilih hidup jauh dari Tuhan, Nuh dan Henokh memilih untuk bergaul dengan Allah dan hidup dalam kebenaran. Ketika orang waktu itu yang jauh meninggalkan Tuhan, tetapi Nuh dan Henokh apa yang mereka buat? Mereka sampai terjadi dalam kehidupan mereka. Yang seterusnya, hadiratnya berdiam bersama-sama dengan kita. Di dalam Yohanes 14, 20, 21. Pada 14:20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan mengasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat di saat kita menyerahkan semuanya, kita dapat mengalami jika kita intim dengan Tuhan. Apapun yang kau doakan, apapun kesulitan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di saat kita melakukan seperti apa yang dinyatakan dalam Yohanes 14, 20, 21, kita akan mengalami lawatan yang baru dari Tuhan. Yang telah terjadi, biarlah terjadi. Tetapi yang baru kita melangkah untuk kita terus ke kepribadian kita untuk intim dengan Tuhan. Jangan kita seperti Israel. Apabila mereka keluar daripada Mesir, tapi mereka tetap membawa Mesir itu ada bersama mereka. Kenapa? Itulah mereka selama 40 tahun mereka di padang pasir. Karena Mesir yang mereka bawa di dalam musim baru mereka. Karena kita percaya, di saat kita melihat ke belakang apa yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti hancur, kita pasti berantakan, kita pasti tidak mampu. Tetapi di saat kita melihat salib Kristus, di saat kita tahu Tuhan mengasihi kita, seperti di dalam 14:21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang aku kasih. Kemenangan itu terjadi menjadi milik kita. Kita persoalkan, kita nuktahkan di sana, karena kita tahu apapun yang Tuhan siapkan buat kita, itu adalah sesuatu yang kita alami menjadi sesuatu yang luar biasa. Saat ini tantangan yang kita alami bukan tantangan yang biasa. Hari ini tantangan yang kita alami bukan tantangan yang hanya sekedar datang dan pergi. Tetapi tantangan itu tetap stay dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita lakukan, kita tahu barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan kukasihi. Tuhan akan memberikan penyelamatan itu terjadi dalam hidup kita. Kemenangan itu sentiasa ada dalam kehidupan kita. Hidup kekristenan kita ini bergantung kepada beberapa banyak waktu yang kita gunakan dan kita gaulkan, kita bergaul untuk Tuhan, yang dapat membuat kita mengenal seperti apa pribadinya. Kalau kita tidak bergaul intim dengan Tuhan, kita tidak kenal Tuhan itu seperti mana. Seperti yang kita menerima tubuh Kristus dan hidup baru, kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya, apabila saya menjadi orang Kristen, Tuhan sudah memberikan penyelamatan itu ada dalam pribadi. Itu kebanyakan orang-orang apabila percaya kepada Tuhan. Saat sudah dia masuk mengenal pribadi Tuhan, Tuhan akan menjadi sesuatu. Bukan pribadi yang baru dalam kehidupan kita, kita tetap menjadikan sesuatu yang luar biasa itu adalah milik Tuhan. Karena kita percaya, di saat kita mengalami di saat kita mengalami
di saat kita mengalami apa namanya tantangan. Kita percaya proses itu sentiasa ada. Kadang-kadang kita dapat melakukannya, kadang-kadang kita dapat bertahan sampai garis akhir. Biar kemuliaan Tuhan menyertai dalam perjalanan. Karena Tuhan menyiapkan semuanya buat kita. Keintiman dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 30 hingga 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena apa? Karena hadirat Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan itu sama seperti handphone. Apabila kita recharge, ianya akan terus penuh. Tidak lagi lemah. Tetapi manusia rohani yang kita bangkitkan, akan bangkitkan dan kita mempunyai roh yang luar biasa. Seperti Daniel. Ketika Daniel menghadapi tantangan, apa yang Daniel buat? Dia duduk intim dengan Tuhan. Di saat Daniel dilongkarkan ke dalam gua dan berpuluh-puluh ekor singa, Daniel tetap mencari Tuhan. Di saat kesulitan itu terjadi dalam Daniel, Daniel cari Tuhan. Adakah kita seperti itu? Di saat kesulitan terjadi dalam hidup kita hari ini, adakah kita melakukan seperti itu? Adakah kita mencari Tuhan? Adakah kita menanti-nantikan Tuhan? Adakah kita melakukannya? Pasti tidak. Karena kita percaya dengan kudrat kita, kudrat kemanusiaan kita, kita pasti kita dapat lakukan. Itu kita, itu manusia pribadi kita. Tetapi apabila kita melakukan keintiman dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita mulai berdoa. Kita serahkan semuanya di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Daniel diselamatkan. Seperti juga dengan kita diselamatkan. Setiap orang yang letih lesu di dalam apapun, apabila dia berada dalam Tuhan, dia akan mengalami lawatan yang luar biasa. Keletihannya tidak akan dia alami. Apa yang dia alami adalah sukacita di dalam kerajaan surga. Amin. Karena keintiman dengan Tuhan ini akan membawakan kita secara luas pengenalan akan Tuhan, pribadi kita. Kita akan mengenal Tuhan seperti siapa. Bukan hanya kita kenal Tuhan seperti pertama kali kita menerima dia. Yang hanya percaya, kita jamin masuk dalam kerajaan surga. Tetapi di saat kita masuk dalam pelayanan, di saat kita mengenal pribadi dia, banyak hal-hal yang kita akan belajar. Terutama di dalam 10 perintah Tuhan, 10 commandment Tuhan. Ya. Pertama kali kita kenal Tuhan, kita hanya, saya percaya hari ini saya menjadi Kristen, saya sudah dibaptis, saya percaya saya sudah diselamatkan. Seperti itu pribadi kita. Seperti itu juga saya mula-mula waktu itu. Tetapi di saat saya mengalami lawatan Tuhan, banyak pribadi yang saya tidak kenal Tuhan itu siapa. Di saat kita mengalaminya, di saat Tuhan jamah saya waktu itu, baru saya mengenal ini tidak boleh begitu. Seperti itu juga kita dengan Tuhan hari ini. Banyak benda yang sayang semuanya Tuhan, mereka ini seperti serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Karena kita tahu, apapun yang terjadi hari ini, bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah pribadi yang intim dengan Tuhan. Mulai hari ini, sesiapa yang kurang berdoa, sesiapa yang menganggapkan doa itu doa yang hanya asal-asalan dibuat. Mulai saat ini kau berdoa, ambil waktu doamu untuk siapkan semuanya. Pujian penyembahanmu untuk siapkan semuanya. Di saat keintiman itu terjadi, kita akan memperoleh kemenangan yang besar dalam kerajaan Tuhan. Karena itu dengan mengenal dia, kita
Kita, kita selalu Tuhan tetap setia, selalu setia. Karena itu jangan ragu akan Dia. Sekalipun kita membutuhkan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Tuhan tetap setia mendengar setiap apapun doa kita. Kalau di rumah tidak ada bilik doa, warung, siapkan hari ini, mulai berdoa. Karena apa? Tuhan mempersiapkan hatimu saat ini kepada Dia. Apapun yang terjadi. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa. Tetapi Tuhan menyiapkan semuanya. Doa, pujian, penyembahan dengan segenap hati. Kita doa, pujian, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan asal-asalan saja. Siapa yang hari ini, siapa yang di sini yang datang ke gereja hanya asal saja. Keluarga dia sebagai pemimpin gereja, mereka ini sebagai pemimpin gereja, keturunan mereka adalah orang yang kuat gereja. Asal datang ke gereja untuk tunjuk muka, sudah cukup. Tetapi di dalam Tuhan, apabila kita mengalami sesuatu yang luar biasa, kita akan tidak lagi orang yang seperti itu. Yang hidup datang ke gereja, hanya datang untuk melihat, tetapi datang mencari wajah Tuhan. Doa, pujian, penyembahan dengan segenap hati. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita lakukan semuanya. Mulai hari ini, wujudkan setiap pintu rumahmu, kalau ada bilik yang kosong, sediakan untuk ruangan berdoa. Seperti itu juga dengan saya. Saya akan siapkan bilik doa. Karena kita percaya di saat pertemuan kita dengan Tuhan, kita berdoa. Kita yakin Tuhan ada mendengar kita. Di saat kesibukan kita di rumah, Tuhan yakin Tuhan ada di saat ada doa kita. Ketika saat kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita, itu artinya kita menyanyikan mazmur pujian, penyembahan dengan sikap fokus dan serius kepada Tuhan. Maka nyanyian kita menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di mana korban yang kita siapkan seperti Kain dan Hebel. Apa korban berkenan kepada Tuhan? Yaitu daging yang haruman dia, wangian dia. Seperti itu juga hidup kita hari ini. Daging kita berbau harum di dalam pelayanan Tuhan. Daging kita yang kita angkatkan semuanya. Puji-pujian kita dengan hati kita yang remuk, hancur mencari Tuhan. Itu wangian yang kita naikkan dalam kerajaan surga. Ini yang Tuhan siapkan buat kita. Nyanyian kita menjadi korban menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, terus fokus kepada Dia. Jangan kita melihat yang tidak kelihatan, tetapi kita lihat yang kelihatan atas hidup kita. Karena kita tahu Tuhan hadir itu tengah-tengah yang kita tidak sadar apapun. Tetapi kita tahu apapun yang terjadi itu adalah dari Tuhan, bukan dari kita. Hidup yang berkenan kepada Dia. Apa yang harus kita buat? Pergaulan dengan Tuhan adalah hidup yang berkenan kepada Dia. Kita mencari Tuhan agar kita diperkenankan Tuhan. Amin. Ya, sehingga hidup kita diperkenankan Tuhan dalam Kejadian 6, 7, dan 8. Perkenaan, perlindungan, dan pembelian Tuhan dalam hidup kita jauh lebih penting dari apapun. Dengan bergaul dengan Tuhan, perkenannya pasti akan ada dalam hidup kita. Karena itu sebelum memulai sesuatu, berdoalah terlebih dahulu dan menyerahkannya semua ke dalam
tangan Tuhan. Mempersiapkan hati kita, mempersiapkan segalanya buat kita. Karena kita percaya, apapun yang terjadi pada hari ini, ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Yang selama ini yang rantai yang terikat, yang belum dibebaskan, yang belum lagi dilepaskan, kita percaya. Di saat kita melakukan untuk Tuhan, pujian, penyembahan, segenap hati kita, agar hidup kita diperkenankan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, ada sesuatu yang dilepaskan dalam hidup saudara, saya, dan kita semua. Saat kita menyembah Tuhan, dengan segenap hati kita, apapun kukuk yang lama, apapun terikat dalam pribadi kita, kita akan pasti dilepaskan. Cari dulu kerajaan Tuhan. Jangan cari apa-apapun yang tidak menyenangkan hati kita. Semua dunia boleh sediakan. Emas, perak, kereta, rumah. Dunia boleh sediakan. Tetapi hubungan yang mahal dengan Tuhan, kita sendiri yang lakukan. Bukan orang lain yang standby-kan buat kita. Seperti kita beli kereta, orang yang datang jumpa kita. Orang yang standby-kannya. Prepare semua untuk kita. Kita beli rumah, dokumen-dokumen kita sediakan dan orang mengurusnya. Kita hanya letakkan, berikan kepercayaan kepada mereka. Tetapi di dalam Tuhan, kita menyediakan sepenuhnya buat Tuhan. Dengan sepenuh hati kita, dengan penyembahan kita kepada Tuhan, dengan segenap hati kita. Tidak ada siapapun yang dapat bawa. Kalau dulu orang hanya datang kepada Tuhan di saat imam besar akan masuk dalam ruangan kudus Tuhan. Tetapi di saat Yesus mati, disalibkan, tabirnya terbuka dan kita terus direct kepada Tuhan. Tidak ada lagi memperoleh dari sesiapapun. Tidak ada lagi di antara sesiapapun. Kita tetap siap melakukannya buat Tuhan. Apapun yang terjadi kita lakukan semua. Kita percaya hidup kita dibangunkan dengan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Hidup kita hari ini menjadi luar biasa bukan karena siapapun. Karena doa-doa orang yang dalam hidup kita. Keluarga kita, orang gereja, siapapun yang mendoakan kita, agar engkau tidak jatuh dari semuanya. Agar engkau tidak jatuh dalam dosa. Apabila orang yang jatuh dalam dosa, dia akan banyak lari dari jalan Tuhan. Mereka banyak lari dari jalan Tuhan. Karena apa? Mereka rasa bersalah, mereka rasa tidak diindahkan oleh Tuhan. Tetapi silat. Di dalam Tuhan, hati yang hancur, hati yang patah, yang dosa itulah yang menyenangkan. Karena Tuhan tahu, di saat dosa yang dilanggar, kita tahu ada Tuhan yang memberikan pengampunan buat kita. Karena Tuhan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amen. Yang terakhir, sama juga dengan sikap kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan iman dan sesungguhnya, sungguh-sungguh, maka itu akan menggerakkan hati Allah dan Dia hadir mendengarkan kita. Jadi doa, pujian, dan penyembahan adalah cara kita mengundang hadirat Tuhan. Nah, inilah kuncinya. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan itu lewat doa, pujian, dan penyembahan. Adalah terletak dari sikap hati kita. Sebab Allah itu melihat hati, bukan perbuatan. Allah melihat hati, bukan apa yang kita buat di gereja. Kita akan merasakan hadiratnya oleh karena hati kita haus dan lapar dan rindu akan Dia. Tuhan tidak melihat betapa hebatnya kita. Tuhan tidak melihat betapa luar biasanya kita. Tuhan tidak melihat betapa agungnya kita. Tuhan tidak melihat engkau dapat menyembuhkan sesiapapun. Tuhan tidak melihat engkau ini luar biasa. Engkau ini hebat berkhotbah. Engkau ini begitu, begini, begitu. Tuhan tidak melihat itu. Tetapi apa yang Tuhan lihat adalah hatimu untuk melayani. Segenap hatimu untuk melayani. Karena kita tahu kuncinya yang ada, yang kita dapat rasakan adalah hadiratnya. Karena penyembahan kita, kehidupan kita, pribadi kita terletak dalam hati kita. Apa yang kita siapkan, apa yang kita lakukan. Kadang-kadang mulut ini adalah dosa buat kita. Kenapa saya katakan adalah mulut yang berdosa? Melalui mulut ini kita berdoa. Mulut ini kita menyembah Tuhan. Mulut ini kita berbahasa roh. Mulut ini kita datang kepada Tuhan. Tetapi mulut inilah yang akan banyak menggoncangkan gereja-gereja saat ini. Karena mulut inilah banyak menggoncangkan hingga orang yang tidak datang ke gereja. Karena mulut inilah banyak yang tidak hadir. Karena apa? Karena mulut kita adalah mulut yang tidak baik. Tetapi apabila kita mengikuti Tuhan, Tuhan pastikan sesuatu yang baru itu milik kita.
Tuhan akan menjaga semuanya, mulut kita, hati kita. Apabila kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik, kita akan ingat, oh ini adalah dosa, ini adalah tidak baik. Apabila ingin kita mengatakan orang lain, kita tahu itu salah. Ada orang datang ke gereja yang hari ini hidup dia hancur datang ke gereja. Pada hari Minggu di dalam gerejamu, hidupnya hancur berantakan. Tetapi saat masuk ke gereja, dia itu dikatakan, dia itu dikatain, dia itu dikata begini, begini, begini. Sehingga dia pulang membawa luka yang besar dalam pribadi dia. Kita tidak mau yang seperti itu. Orang yang datang ke gereja adalah orang yang dapat rasakan hadirat Tuhan. Haus dan lapar itu, rindu akan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan siapkan. Karena connection kita dengan Tuhan yang membawakan kemenangan yang besar dalam pribadi kita. Amen. Hadiratnya berdiam bersama orang yang percaya. Hadiratnya diam bersama orang yang melakukannya. Hadiratnya diam orang yang Tuhan siapkan buat dia. Yang letakkan masalah dia pribadi dia di luar. Dan dia tetap setia menanti Tuhan. Melakukan semuanya. Apapun mereka dekan katakan, pastor katakan, dia tetap setia lakukan. Dia tidak bersoal banyak, tetapi dia lakukan. Karena apa? Hatinya, hidupnya, warganya, pribadinya hanya untuk Tuhan. Agar dia terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan siapkan buat kita. Tuhan sediakan buat kita. Kita lakukan. Kita siapkan. Walaupun hari ini kita rasa tidak mampu, walaupun kita hari ini kita rasa tidak berguna, tetapi percaya, Tuhan menyiapkan segalanya buat kita. Amin. Tuhan memberikan sesuatu yang baru buat kita. Pada hari ini, Tuhan akan menyiapkan semuanya pribadi-pribadi yang haus lapar kepada Tuhan. Di saat beberapa hari yang akan datang, kita tidak tahu bumi ini seperti apa. Gereja kita seperti apa. Tetapi yang penting, pelayanan kita kepada Tuhan. Kita menyiapkan semuanya. Biar kita terhubung terus dengan Tuhan. Tuhan menyiapkan semuanya buat kita. Tuhan menyediakan. Karena kita ini generation, Yosua generation adalah sesuatu yang akan membangkitkan pelayanan ke depan. Banyak gereja-gereja akan menerimanya. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kau yang sertai kami Tuhan, Kau yang berkati kami, Kau yang mengurapi kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati dalam setiap apapun pelayanan kami. Ini Tuhan kami berdoa, kami serahkan pribadi kami. Hidup kami dalam tangan-Mu. Kau ambil alih sepenuhnya Tuhan. Take over semuanya Tuhan, apapun yang kami lakukan. Suci kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami dengan darah-Mu. Kau sucikan Tuhan, biar malaikat-Mu yang memimpin kami, orang-orang kudus-Mu Tuhan, roh kudus-Mu yang bekerja atas pribadi kami. Terima kasih Bapa. Ini adalah Tuhan sharing yang saya sharingkan pada malam ini. Karena kami percaya Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Walaupun tidak kelihatan, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan yang membuka ruang hati kami, hidup kami menjadi yang baru di hadapan Kau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya. Berkati juga Tuhan yang di dalam Zoom ini. Kau rapi mereka, suci kuduskan mereka di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Amen. Thank you, Pastor, for the sharing. Saya harap kita semua yang ada dekat sini diberkati dengan firman yang telah dikongsikan oleh Pastor tadi. And for our next section is kesaksian. Ada kesaksian daripada siapa-siapa? Kalau ada, boleh feel free to open your mic dan boleh berkongsi. Tidak. Kalau tidak, for the next one is prophetic prayer. If anyone have any prayer that perlukan bantuan untuk didoakan, boleh bagi tahu juga. Kalau tidak juga, kita masuk dalam deklarasi doa. Saya akan bimbing kita dalam deklarasi doa.
Mari kita mendeklarasikan doa ini sama-sama. Deklarasi firman Tuhan, generasi yang dipanggil dan dibangkitkan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau. Kami percaya dan kami terima janji-Mu. Kami deklarasikan bahwa kami adalah KPM, Joshua Generation Movement, generasi baru 2026 yang dibangkitkan oleh-Mu. Engkau memberikan kepada kami hati yang baru, Engkau menjauhkan dari kami hati yang keras, dan Engkau memberikan kepada kami hati yang taat. Kami deklarasikan bahwa Roh Kudus diam di dalam batin kami, memimpin hidup kami, menguduskan pikiran kami, dan mengarahkan langkah kami. Kami memilih hidup menurut ketetapan-Mu, berpegang pada firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami tolak kehidupan yang lama, kami tolak kompromi dengan dosa, dan kami terima kehidupan yang baru di dalam Kristus. Bangkitkan kami menjadi generasi pembawa kebangunan rohani, utus kami menjadi terang, jadikan hidup kami alat pemulihan, dan nyatakan kemuliaan-Mu melalui kami. Di tahun 2026 dan seterusnya, kami berjalan dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam ketaatan, dan berdiri teguh dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mendeklarasikan Amin, 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 amin. After our declaration doa, for our last one is our closing prayer. Boleh saya Shalom, Shasha, give me few minutes lo Ya, saya mau merespon nih firman Tuhan daripada Pastor Ilya tadi. Ya, shalom everyone, salam dan salam dalam kasih karunia Tuhan untuk kita semua yang ada di sini. I believe kita mendengar apa firman Tuhan yang Pastor Ilya sampaikan tentang terhubung. Kita selalu dengar lagu kan terhubung itu kan kasih melayakan itu. So kita percaya kita semua harus ada terhubung dengan keintiman dengan Tuhan. Harus ada keintiman dengan Tuhan. Pentingnya bagaimana kita terhubung dan hidup dalam keintiman dengan Tuhan. So, banyak orang percaya kepada Tuhan tetapi tidak semua yang hidup terhubung dengan dia secara intim, right? So, yang secara intim selalunya kita selalu katakan baca firman, kita menyembah buat saat teduh. Kita selalu memperkatakan perkataan itu. Selalu menasihati sesama sendiri. Tetapi adakah we react apa yang kita lakukan itu? Okay? So, ketika kita terhubung dengan Tuhan itu berarti di mana hidup kita dekat dengan Tuhan setiap hari dan dengan suaranya melalui firman. Ketika kita membaca firman itu, there is flow, revelation yang dia berikan kepada kita. So, mencari hadiratnya daripada penyembahan, praise and worship kita bersama dengan dia, waktu teduh kita. So, walaupun kita kadang-kadang kita pergi gereja, kita tidak mengalami hadirat Tuhan itu. Because we didn't connect, ataupun kita tidak ada hubungan intim dengan Tuhan sebelum kita pergi gereja. So, bila kamu melakukan sesuatu untuk mencari Tuhan, untuk mencari hadirat dia tu, you have to prepare yourself, okay? Bersama dengan Tuhan dulu sebelum kamu pergi ke gereja. Kalau saya setiap hari saya selalu membuat saat teduh saya dalam pukul 4 sampai pukul 6 pagi. So sebelum macam hari Minggu saya selalu buat saat teduh. So bila saya pergi gereja saya akan connect dengan apa yang gereja lakukan, praise and worship and firman Tuhan, dia akan masuk dengan saya because I prepare myself before I masuk gereja. So saya percaya dekat sini anak-anak ataupun youth yang di sekat sini harus belajar bagaimana koneksi dengan Tuhan. Okay? Saya percaya kita semua sudah dewasa, kita sudah mengalami perkara ini banyak kali sudah, dan ini secara perkongsian itu sejak. So apa yang saya ingin sampaikan sebenarnya adalah di mana
tanpa hubungan dekat dengan Tuhan, kita bisa kehilangan arah. Kita kehilangan kekuatan rohani kita. Mungkin mengikut suara apa di sekeliling kita lebih daripada suara Tuhan. Tetapi ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, ketika kita duduk di kaki Tuhan, hidup kita akan menghasilkan buah. Kita akan menjadi dampak kepada orang lain. So, mengapa kita perlu mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, di mana ada beberapa alasan mengapa generasi hari ini sangat membutuhkan hubungan intim dengan Tuhan, karena dunia sekarang ini membentuk identitas mereka. I talk to about the generasi muda, okay? Youth, anak-anak kita. Seperti anak saya juga yang umur dia sekarang ini meningkat remaja. So hari ini dunia selalu berkata kepada anak-anak kita, define your own truth. Follow your feelings. Success, inspire, and influence. Semuanya macam duniawi punya. So, tetapi hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengetahui apa identiti kita dengan Tuhan, apa identiti sejati kita. So, keintiman dengan Tuhan memberi kita kejelasan rohani, siapa kita, siapa pribadi kita, what is our purpose in our life. So, karena tantangan generasi ini sangat besar, di mana kita melihat dunia hari ini di hujung jari saja, kan? Ini handphone ini di hujung jari saja. So sekarang ini ada yang generasi sekarang ini tekanan media sosial melalui game, kebingungan identiti sendiri. Okay? Kecemasan dan tekanan mental, perubahan budaya yang sangat cepat. Kalau hari ini, kalau tidak ada hubungan intim dengan Tuhan, itu akan membawa anak-anak kita kehilangan arah dan kehilangan harapan pada masa akan datang. Tetapi ketika mereka mempunyai terhubung dengan Tuhan, mereka akan menerima kekuatan yang baru, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. So, everybody dekat sini, saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai kerinduan, mempunyai keintiman dengan Tuhan. Kita yang dekat sini pun ada segelintir ibu bapa. Saya percaya kita pun tidak mau anak kita jauh daripada Tuhan. So we have to bring them back to Jesus. Okay, kita harus membawa mereka balik kepada kasih karunia Tuhan. Okay, kita jangan biarkan mereka terus hanyut dengan dunia mereka. Sometimes last time saya bersaksi untuk anak saya selalu membiarkan saja. Oh, dia sudah besar, dia pandai urus sendiri. Tetapi bila saya membiarkan dia semakin hanyut jauh-jauh. Dia tidak pergi gereja, malas bangun pagi pergi gereja. But sekarang saya pergi gereja, anak saya tidur. Kenapa macam ini? So ini apapun, walaupun di dalam pelayanan, kalau saya melihat anak saya begitu, so there is something wrong in your pelayanan, something wrong dengan apa yang kamu lakukan. But sekarang bila saya mau pergi gereja, saya akan pikir, kenapa anak saya tidak ikut saya? I just biar saja dia tidur. There is something wrong about that. So mulai sekarang ni saya paksa dia, walaupun kadang-kadang tuh bergaduh juga nak bangunkan waktu pagi pergi gereja, kan. Tapi puji Tuhan, sekarang dia sudah boleh bangun and then pergi gereja. Dan saya percaya di mana kita sebagai ibu bapa yang ada dekat sini, we have to push our kids pergi gereja dengan kita, bersama dengan kita, duduk dengan kita masa pergi gereja. Memang permulaannya tuh kadang-kadang memang sakit mau gerakkan mereka. Ada macam-macam alasan mereka. Tetapi kalau kita tidak buat dia hari ini, sampai bila-bila pun mereka tidak akan berubah. Mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan. So we have to make sure that our kid selalu bersama dengan kita, walaupun di dalam pelayanan dimanapun kita berada. It's like Mila. Saya di dalam pelayanan, saya selalu paksa dia masuk di dalam YGM ni. Tidak mau, mami. Malu, semua malu. Dia duduk dekat sini lah dengan saya ni. Saya suruh dia buka, dia pakai dia punya ni, tidak mau. Tapi saya percaya di mana suatu hari nanti akan terbuka hati dia untuk join kita. Walaupun dia just duduk sini. Saya percaya suatu hari nanti dia akan bersama dengan kita di dalam Zoom lah. Dan itu saya percaya kita sebagai ibu bapa harus melakukan sesuatu untuk anak kita lah. So, itu yang saya mau saya mau beritahu tentang respon firman Tuhan daripada
Pastor Ilya tadi, dan saya percaya Tuhan sudah membangkitkan Joshua Generation pada zaman ini, di mana generasi muda akan membawa kebenaran ke dunia digital, membawa integritas ke dalam kepimpinan, membawa belas kasih kepada komunitas yang ada di sekeliling mereka, seperti Joshua yang memasuki tanah perjanjian, yang seperti kata Pastor tadi, generasi ini juga sedang melangkah ke era budaya yang baru. Namun harus kita lihat, perhatikan, pertempuran rohani tidak dimenangkan dengan strategi dunia saja. Okay? Joshua generasi harus belajar daripada hidup pribadi, hidup terhubung dengan Tuhan, berjalan dalam keintiman dengan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus. So, karena kekuatan generasi hari ini bukan hanya pada kemampuan mereka, bukan hanya kemampuan apa yang mereka miliki hari ini, walaupun banyak talent mereka punya, tetapi apabila mereka mempunyai hubungan dengan Tuhan, there is different yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan mereka. Okay? Selalunya kita selalu pikirkan, saya banyak talent, saya boleh buat ini, saya multitasking, saya boleh buat apa saja saya buat. Tetapi kalau fondasi kamu tidak ada Tuhan, tidak ada hubungan intim dengan Tuhan, apapun talent kamu tu tidak akan membawa kejayaan besar kepada kamu, because you didn't need Jesus in your life. So that's why bila kita melakukan segala sesuatu, harus ada Tuhan di dalam kehidupan kita, selalu ada hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah yang mendengar semua apa yang Pastor Ilya, that is very good sharing, dan saya pun terbangun juga sebab saya share dia punya slide, saya baca betul, walaupun susah mata saya lihat warna merah tadi, tapi saya percaya saya faham juga isi ayat dia. Okey, saya percaya itulah yang disampaikan oleh Pastor Ilya dan saya merespon ni. Mungkin ada pastor yang lain, Pastor Lisa mungkin mau respon ni. Ada Pastor Lisa kan? Apostle pun ada, Apostle rehat dia. So anyone can respond or anyone can share the testimony. Okay, Wendy, mungkin kamu ada. Okay. Shalom untuk kita semua. Selamat malam. Sorry untuk beberapa minggu kebelakangan tidak dapat kesempatan join, dan selamat malam untuk kita semua. Okay, untuk saya sedikit kesaksian juga pasal terhubung ngam dengan apa yang Pastor Ilya sudah sampaikan untuk kita, dan saya percaya kita mengalaminya dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak terlepas dengan kasih Tuhan, sebab tanpa kasih Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak ada sampai hari ini. Ini semua kerana berkat Tuhan, kasih Tuhan, kita ada sampai hari ini. Ini adalah satu berkat yang luar biasa dan Tuhan bagi untuk kita secara pribadi. So, masuk ke dalam saya punya point. Dalam terhubung, saya masih bersekolah. Untuk pengetahuan yang tidak tahu, saya masih bersekolah. Saya melanjutkan persekolahan saya di tingkatan 6. Saya tingkatan 6, dan ya, cabaran dia tidak kurang juga dengan pelajar-pelajar lain, tidak kurang juga dengan individu-individu yang tengah di dalam education, yang tengah bertempur dalam bergelut dalam pendidikan. So, saya salah satu yang di dalam dia. So, singkat cerita, saya macam mana nak cakap, saya 50-50. 50-50. Tapi yang telah Pastor Ilya telah kongsikan sebentar tadi, apapun itu, serahkan dulu kepada Tuhan. Apapun itu, masuklah, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya apa yang kamu perlukan ia sediakan. Dan saya percaya di dalam homesick, saya seperti orang yang tidak tuarah. Ya, saya bergelut, tapi saya rasa saya over. So, saya rasa kalau orang lain buat, orang dapat, tapi kalau bagi saya, tapi kita anak Tuhan, tidak ada kata tidak. Kita harus survive, kita harus hadapi dia, tapi bawalah Tuhan di dalam dia. Utamakan dulu Tuhan di dalam dia,
suruh Tuhan dulu jalan sebelum kita. Sebab kita percaya Tuhan telah mengangkat kita seperti burung Raja Wali. Ia telah membawa kita terbang tinggi dan dia telah mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan itu saya percaya. Saya telah pun melimpasi, telah pun berjaya di dalam saya punya SEM 1 dan saya ada 2 lagi SEM. Dan saya rasa ini adalah penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak cakap saya hebat. Saya tidak cakap saya lebih dari orang dan saya boleh katakan saya masih sama. Saya masih belajar, saya masih mencari dan masih ingin terus ada hubungan yang sangat intim dengan Tuhan seperti yang telah dikatakan, seperti kita cas handphone dan itulah saya yang masih mau dicas, cas dan cas lagi dalam Tuhan. Saya mau lebih deeper lagi dalam Tuhan dan saya percaya apa yang telah dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan akan kehidupan saya imani, saya percaya semuanya akan terjadi dan dalam persekolahan saya juga tanpa hubungan kita yang intim dengan Tuhan, tanpa hubungan kita dengan Tuhan, saya rasa apa yang kita lakukan pun begitulah hasilnya. Kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, begitulah hasilnya. Seperti kita bercinta walaupun tak pernah rasa bercinta. Kalau kamu nak dapatkan seseorang itu, kamu harus mengenali dia, harus dapat apa yang dia mau, harus pelajari dia dahulu. Sebegitu juga Tuhan untuk saya mau mengenali lebih lagi. So saya rasa kita sebagai Joshua Generation pada tahun ini, saya mau kita lebih lagi dalam Tuhan. Saya mau kita bersama-sama berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita terhubung terus dalam Tuhan dan kita akan melihat ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan untuk Joshua Generation pada tahun ini dan berkat Tuhan tidak pernah berkurangan dalam kehidupan kita. So saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih untuk masa dan kesempatan ini. Serahkan seterusnya untuk yang ingin bersaksi lagi. Terima kasih. Ya, silakan. Shalom, shalom. Saya Pastor Vela dari Agape Limbang. Saya ingin beri kesaksian juga lah tentang terhubung. Dan saya percaya bila kita ingin benar-benar mengenal Tuhan, itu sangat luar biasa. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Dan sebelum kita terhubung dengan Tuhan, kita sendiri yang perlu buka hati kita, harus mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Dan saya juga salah seorang pastor youth di gereja kami. Dan di gereja kami, Pastor Ilya selalu memimpin kami dengan mengajar kami harus orang lain boleh mendoakan untuk kita, tapi kita sendiri yang harus bangkit. Kalau kita ingin mendengar suara Dia, kalau kita ingin terhubung dengan Tuhan itu secara intim, ada keintiman dengan Tuhan, diri sendiri yang harus bangkit. Jadi bila di bawah didikan Pastor Ilya di gereja, dan itu yang sangat luar biasa, tahun lepas merupakan titik pergumulan saya dalam pelayanan. Dan bila saya berdoa minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan itu pakai hidup saya seperti yang Dia inginkan dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya. Saya berdoa mendalami firman Tuhan, bukan saja mendalami mengenal firman Tuhan, tapi saya harus menjadi pelaku firman Dia juga, supaya ada keintiman saya dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Jadi
dari situ saya mulai belajar dan belajar. Syukur puji Tuhan, Tuhan itu membuka jalan saya dalam pelayanan juga dan mempertemukan saya Apostle Reverend Dr. Peter dan juga tim mereka. Itu yang sangat luar biasa dan bertemu dengan pastor senior pastor dari Agape Miri dan mereka juga banyak mengajar. Itu yang membuatkan saya bersyukur sebab bila kita ini membuka dan membuka hati kita sendiri, biarkan Roh Kudus yang pimpin, biar Roh Kudus yang ambil alih pelayanan kita, kehidupan kita. Di sana keintiman kita dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Apapun yang kita ingin belajar, membaca firman Tuhan pun senang. Roh Kudus itu berbicara, dia mengajar apa yang saya ingin belajar lewat daripada firman dia. Kalau dulu saya hanya membaca firman, saya baca macam itu saja. Tapi sekarang sangat luar biasa. Saya mendalami, berdoa tentang ayat firman itu. Sampaikan saya setiap kali saya membaca firman Tuhan itu, saya selalu berdoa. Sambil saya baca, saya berdoa. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman itu. Sehingga kan setiap kali saya membaca firman Tuhan, ada kalanya Roh Kudus itu berbicara sehingga bila saya membacakan firman Tuhan itu, saya menangis sebab begitu dahsyat dan luar biasanya Tuhan itu dalam hidup saya. Itu yang sangat luar biasa dan bila saya dilantik menjadi pastor youth di gereja, sangat luar biasa apa yang Tuhan ajar, apa yang saya telah belajar dan keintiman saya dengan Tuhan, saya ajar dengan youth dan sangat luar biasa respon daripada youth kami orang. Kalau ikutkan selalu kalau youth ni ada ada kurang sikit lah kalau dalam pelayanan ni. Mereka selalu bagi alasan. Tapi syukur puji Tuhan youth kami saat bermulanya Komsel youth kami sangat luar biasa. Sehingga kan tidak sedar pelayanan youth kami sehingga 3 jam. Dan tidak ada rehat. Tidak ada masa berehat. Saya bagi kamu masa rehat sebentar. Tidak ada. Terus kami berdoa, mendengar firman Tuhan, kesaksian mereka sangat luar biasa. Sehingga kan ada salah seorang youth kami, dia adalah seorang orang kurang upaya, tapi syukur puji Tuhan saya benar-benar diberkati juga lewat daripada dia. Sebab dia dipakai Tuhan sangat luar biasa. Saya selalu dia kalau dalam pelayanan kan dia macam diam saja, dia tidak berapa mau bercakap. Dia dengar, faham, tidak faham, dia diam saja. Tapi puji Tuhan, sejak mengikuti Komsel Youth, wah luar biasa. Dia mula memberi respon yang sangat luar biasa. Sehingga kan dia bertanya dengan saya lagi, Pastor, betulkah apa yang saya tulis? Itu yang sangat luar biasa. Padahal dia seorang anak yang banyak kekurangan dia, tapi Tuhan pakai dia menjadi luar biasa. Itu yang sangat luar biasa. Bila kita ada keintiman dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, apapun yang kita ingin lakukan dalam pelayanan kita, Tuhan buka jalan. Itu yang sangat luar biasa dia. Ini sajalah yang kesaksian dari saya. Mas, thank you. Ada lagi yang ingin memberi kesaksian? Kalau ada, feel free to open your mic. Ada? Kalau tak ada lagi, kita akan masuk dalam doa penutup. Untuk doa penutup, boleh saya minta Cikgu Rika untuk doa kita. Haleluya. Thank you, Shasha. Malu-malu dia jadi host sama kita malam ini. Ya, thank you everyone for coming today. Thank you, Pastor Ilya Rifizal for the sharing firman, and thank you juga untuk Pastor Rafael kan nama dia. Rafael. Ya, Rafael kan macam nama lelaki ya. Rafaela.
Rachela, oh Rachela. Oke, thank you, Pastor. Ya, mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk youth juga dan terus kepada closing prayer. Haleluya. Karabashandara tukurubushi kiarabata karamane karatukurubushi kiarabata karabashanda. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Heavenly Father, we lift up every young person in this generation into your hand. Lord, you see the pressure they face, the confusion around them, and the battle they are facing in their heart and minds. Yet we believe this generation is not forgotten. This is generation you are rising. Hallelujah. Karabasanda ratukurubo shada karabata karabashanda. Father God, awaken a deep hunger in the heart of the youth to know you, to seek you, to work closely with you. Teach them to live terhubung dengan Tuhan, to remain in your presence and to grow in intimacy with you, Lord. When the world tries to shape their identity, remind them that identity is found in in Jesus Christ. When they feel weak, tired, or overwhelmed, remind them of your promise in Isaiah 40, verse 31, that those who wait upon the Lord will renew their strength, that this generation rise like eagles, strong in faith, bold in the truth, and full of compassion. Rise, young leader, who will bring light into darkness, truth into the confusion, and hope into broken places. May their gift, creativity, and influence be used for your glory only. Lord, rise up the Joshua generation that works with you and leads others to you. Hallelujah. Karabashanda rata karabashanda. We thank you for your presence today and for your words that has been shared with us tonight. Thank you for the message about being connected with you and growing into intimacy with you, Lord. We also thank you for the sermon that has been delivered today through your servant, Pastor Elia. Bless Pastor Elia, strengthen him, and continue to use his life as a vessel to share your truth and your heart to this generation. Lord, help each of us not only to hear your words, but to live it out in our daily life. Teach us to stay close to you, Lord, to seek your presence and to walk according to your purpose. Renew our strength, guide our step, and fill our heart with your presence as we leave this place. May your presence go with us. May your life reflects your love wherever we go. We commit everything into your hand. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We know you are in this middle of meeting. We know that you here with us. Karabashende karamanda karabatu kurubushi kiarata karabashanda. Inaraba sikiarata karasukrubuti kinaraba shanda kata karabasanda. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Berkati setiap pribadi kami yang akan pada malam hari ini dalam tidur kami menyertai bersama dengan kami. You fill us with your presence, Lord. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amen, 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 dan amen. Thank you everyone. So kita akan jumpa 2 minggu akan datang, which is 21st March. Nanti kita akan share di dalam grup lah, grup Joshua Generation. Thank you everyone. Thank you Shasa for the host. Ya, I love you guys. God bless. God bless. Good night. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Ya. Bye, Auntie. Bye semua. Thank you Sis Naomi. Lama kita tengok kau Sis Naomi. Keluar sudah. Tu dia ada. Bye sis. Masih cuti kah? I will come on 27. Bila? This month? Ya, end months lah. After Raya. Ya, 27 saya datang back on 30 lah, 4 hari, 3 hari kah, 4 hari kah. Nantilah saya cari kau tuh. Okay, good night. Okay, bye. Bye.